Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kawan, saya Fitriana Ayu yang bersama Anda di program Dialog Fajar untuk pagi hari ini. Semoga Anda pun yang terus menyimak juga selalu diberi kelancaran, kesehatan. Itu doa kita semua ya, doa setiap hari yang selalu kita panjatkan. Apalagi pagi begini, tidak ada kata lain selain bersyukur. Alhamdulillah kembali bisa menghirup udara sejuk dan melakukan aktivitas apapun insya Allah dengan mandiri. Di studio kawan sudah hadir Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat walafiat. Masya Allah. Masih Tidurnya bisa juga sudah berdialog. cukup ya Ustadz? Nah ya. Alhamdulillah. Kadang itu kita kan kalau berbuat itu tergantung dari badan kita gitu ya. Mau berbuat apapun termasuk menolak itu yang menyenangkan. Nah ini kan semacam yang gimana ya Ustadz Ali ya. Namanya ditolak itu ya harusnya yang bersedih, yang mengecewakan gitu Ustadz Ali. Tapi kenapa menolak kok malah bisa menyenangkan? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kawan, senang sekali kita pagi ini dan kita akan berbincang dengan Mbak Ayu tentang menolak yang menyenangkan. Ditolak kok seneng sih? Iya makanya Ustaz. Tapi yang menarik Mbak Ayu bahwa Islam itu memang mengajak kita agar kita bisa membuat orang senang. Gak oleh gak sedih itu. Oh berarti membuat sedih, menciderai itu enggak boleh ya Ustaz ya? Enggak boleh. Jadi kita ini harus menyenangkan orang. Coba kita lihat di berbagai ayat itu, Masya Allah ya. Ya. Jadi misalnya surat Al-Isra surat Al-Isra itu surat yang nomor 17 ayatnya di 23. Itu Allah itu meminta kepada kita wabil walidaini ihsana. Jadi berbuatlah sesuatu yang menyenangkan kepada ayah ibumu. Ayah ibu kita itu disenangkan dengan cara apa oleh anak-anak? Dikai duit tak? Tidak mesti. Tidak mesti. Ya. Ada cerita, namanya cerita ya. Ya. Tapi ada juga emang kejadian digerojok harta sama anaknya. Tapi anaknya itu maaf Mbak Ayu ya. Etikanya itu menyakitkan hati orang tua. Innalillah. Akhirnya kita dengar ketika mereka curhat, aku atuk melarat timbang anakku kayak ngene iki. Loh. Astagfirullah. Melarat harta maksudnya. Sebuah penyesalan ya Ustaz dari orang tua. Ya, begitu. Jadi kita itu diwajibkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapa saja. Mungkinkah kita itu menolak sesuatu lalu yang ditolak menjadi senang? Apa mungkin itu? Nah ini loh Ustaz. Kan tadi kuncinya kan senangkan orang gitu ya. Iya. Loh kita kan harus menyenangkan orang. Jadi nek dikei opo-opo, diperlakukan opo-opo sama orang, harus diterima lah. Itu yuk mosok begitu. Iya. Mesti kita ada menolaknya mesti karena tidak tepat. Kita mendengar sholat subuh, adzan maksudnya adzan subuh. Lalu saya menelpon Mbak Ayu. Kita jalan-jalan Mbak bersama anak-anak ini di kampung ini rame. Tentu Mbak Ayu menolak. Loh, saya ini harus ke radio Dialog Fajar. Iya. Pokoknya intinya menolak. Iya. Penolakan Mbak Ayu ini harus membuat mereka senang. Lagi piye wong nolak kok iso senang, kok iso menyenangkan mereka bagaimana? Iya. Itulah kepandaian yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk digali.
Nah, karena perintahnya menyenangkan orang, akhirnya kita berpikir, kawan, bagaimana saya menolak agar mereka senang. Wih, ini senang aku kalau lari pagi begini itu saya senang sekali. Tapi begini ya, saya izin dulu beberapa menit karena saya mau sholat dulu, dan Anda menunggu saja itu di sini. Maaf, karena mereka ketepatan memang tidak seagama misalnya ya. Iya. Anda menunggu saja itu sudah perbuatan yang baik. Sembuhlah redaksinya. Lah mereka mendengar etika kita berbicara baik itu, mereka menjadi senang. Itu sudah penolakan yang menyenangkan. Oh. Enggak roh aku iki sapa, Mbok? Jak rohin runu aku iki lu ngene. Lah wis Waduh. dadi molo. Dadi masalah. Gini Ustaz, titenono gitu ya Ustaz Ali. Ditambahin ngono pisan. Astagfirullah. Udah ditolak wes ya. Iya. Oh. Jadi kalau anak-anak remaja yang terkadang ada yang curhat-curhat gitu ya, ditolak oleh calonnya ceritanya itu. Lah wong ditolak kok nangis koyo ngono to Mas saya bilang. Kalau laki, Mbak, kalau wedok. Nah, siapa enggak sakit hati? Ustadz, sudah sekian lama kita berkenalan. Ya Allah. Kurang setahun diputus. Innalillahi. Gitu kan. Nah, jadi saya bilang itu Allah mau mengarahkan kita kepada yang lebih baik. Masya Allah. Cuman kita itu belum tahu. Dengan bahasa yang lugas Surabayaan, nek gak percaya ketok ndrijiku. Allah mengarahkan Anda lebih baik dari yang engkau rencanakan dulu. Ketok ndrijiku mulai sekarang bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nah, akhirnya belum sampai setahun dia datang. Apa yang diucapkan? Subhanallah. Loh, apa itu? Saya bilang kan? Ya. Pasti ada sesuatu yang dia menjadi heran sampai mengucapkan subhanallah itu. Coba duduk dulu apa? Itu betul Ustaz yang dulu. Yang dulu mana? Aku selali. Walhasil ceritanya dia sadar kegagalan dulu itu ternyata diganti oleh Allah yang lebih baik. Masya Allah. Tidak perlu saya ceritakan di sini apa yang terjadi dengan orang yang dulu itu. Tapi macam-macam. Jadi begitulah penolakan rencana kita oleh Allah. Perlu disambut dengan gembira. Jangan salah paham bahwa itu ternyata kita dipilihkan yang lebih baik. Yang tahu kapasitas kita itu adalah Allah. Yang tahu barometer kita itu adalah Allah. Yang tahu kekuatan kita itu seberapa juga Allah. Dan seterusnya. Itu kita sedang berbicara tentang penolakan, kalau harus pakai redaksi itu, dari yang maha agung, yang maha mengetahui kepada kita. Jadi yang kita senangi itu begitu tutur firman Allah dan pesan Nabi, belum tentu yang kita senangi itu baik untukmu, dan belum tentu yang engkau tidak senangi itu buruk, adalah sebaiknya atau buruk. Ya. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Barangkali yang engkau cintai sekonyong-konyong koder. Ngerti Mbak sekonyong-konyong koder itu Mbak? Lagu Ustaz, bukan ya Ustaz? Bukan ya Ustaz Ali ya? Iya ya, ada juga. Iya. Yang engkau cintai sampai mati-mati rasanya. Ya. Ternyata tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Dan barangkali kan kau enggak ngerti ternyata yang engkau benci itu ternyata yang baik bagimu. Yang maha tahu adalah Allah. Makanya disuruh berdoa, ya Allah tunjukkan yang baik kepada kami. Lalu berilah rizki kepada kami melakukan kebaikan itu. Dan sebaliknya. Nah jadi kawan, menolak yang menyenangkan itu harus kita gali. Intinya Islam mengajarkan jangan menyakiti hati orang. Bikinlah mereka senang. Senang yang benar loh Mbak ya. Ada kan senang yang tidak benar. Seperti apa itu Ustadz Ali? Ya, hidup bebas, tanpa batas.
Oh. Itu menurut pelakunya menyenangkan. Menurut pelakunya loh ya. Ya. Tapi itu menyenangkan yang dalam bahasa Quran tadi itu tidak baik bagimu, engkau pasti akan terjerumus. Akhirnya mereka jadi anak nakal, Betul. menjadi peminum narkoba, menjadi macam-macam. Pokoknya tidak baik lah. Dia membuat dalih bahwa itu hidup yang menyenangkan. Sedangkan Allah sudah mengingatkan, bukan, itu kesenangan yang buta, yang tidak membuat engkau baik, tapi kau pasti menyesal. Tidak di akhirat saja, di dunia nanti pada akhirnya juga akan menyesal. Nah maka kawan, sekali lagi kita tidak hanya polos-polosan ngomong tentang penolakan. Kita harus bungkus dengan etika, kita harus bungkus dengan redaksi, diksi, kita juga bungkus dengan tata krama berbicara. Ada seorang ibu, Mbak Ayu, Ya. maksudnya seorang istri ya, belum subuh dia sudah masak sedemikian rupa. Karena suami tercintanya akan pergi jauh, dia mengerti apa yang paling disuka oleh suaminya untuk pagi ini atau untuk nanti makan di katakanlah di jalan nanti akan bontot begitu. Iya, bawa bekal. Yang bawa bekal. Kayak di sini kan ya. Iya, sama. Nggak mau Ustaz. dibawain bekal karena sudah ada di bawah itu apa namanya? Food traffic ya Ustaz. Kan begitu biasanya ya. Iya. Lu kok iya? Enggak Ustaz. Menyesuaikan kurang lebih Iya, begitu iya, Ustaz betul. Ali. Oh iya. Nah. Semangat ya Ustaz ya, dibawain bekal gitu. Terus Iya. Ustaz Ali. Nah, sudah begitu rupa jasa seorang istri tadi, ternyata suaminya tidak mau sarapan pagi. Macam-macam alasannya, tinggallah penyesalan si istrinya, direwangi gak turu, terus macam-macam. Akhirnya kan rame begitu. Penolakan ini harus didesain oleh suaminya. Ya Allah, ini makanan saya yang paling enak. Wis gawon ngono lak wis sih. Iya. Tapi saya izin ya, istriku, aku izin tolong dibungkuskan yang rapi, saya bawanya. Lu kenapa Mas tidak dimakan di rumah? Ini ceritanya lain. Kawan-kawan sudah pernah saya kasih tahu bahwa masakan istri saya itu luar biasa. Mereka menunggu hari Masya ini. Loh, lah tambah Allah. seneng apa? Istrinya itu langsung meleleh Ustadz Ali ya Allah. Lah begitu maksud saya. Oh, dari kalimat ya Ustadz Ali ya. Dari kalimat itu bisa. Apalagi kalimatnya itu tidak diucapkan di lisan saja, tapi bersumber dari hati. Masya Allah. Ini ajaran Islam. Masya Allah. Menolak yang menyenangkan. Yang namanya istri itu Masya Allah. Wis begini Mas menurut saya. Apa? Seluruhnya saya bungkus saja kalau begitu. Saya tak masak lagi nanti untuk anak-anak. Saking senengnya gitu. Iya. Nah saya kan dari cerita zaman Nabi itu dapat inspirasi juga. Nabi Rasulullah itu kalau diukur dengan kita itu menolak minuman tentang sajian minuman yang diberikan oleh sang istri tercintanya. Ibaratnya kita capek-capek jam 12:30 pulang istirahat, mau minum kopi atau minum apa. Sudah ngerti istrinya, ini kesenangannya. Tiba-tiba kalau bahasa sekarang itu ternyata bumbunya minuman itu keliru. Oh, kopinya asin gitu ya. Misalnya begitu ya. Tapi Nabi itu menolaknya itu tidak seperti kita. Kalau kita katakan menolak, beliau sih tidak menolak. Wahai istriku, saya senang minuman ini, sepertinya kok tidak pernah saya merasakan senikmat ini. Masya Allah. Maka untuk mensyukuri ini, katakanlah begitu ya bahasanya ya. Iya. Perkenankan saya minum berdua satu cangkir bersama engkau istriku. Masya Nah, Allah. tentu istrinya kan orang yang tawaduk ya. Tapi Manut. tolong Mas dulu yang minum nanti baru saya. Oh iya tentu saja diminum, nyungir-nyungir awak dhewe. Ya Allah, akhirnya tahu. Akhirnya istrinya juga ikut minum dan langsung menangis, ya Allah kawan, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, mohon maaf Mas, ternyata keliru yang saya masukkan, bukan manis malah asin.
Masya Allah. Ini kan namanya menolak, tapi membuat istrinya itu dibuka oleh pintu rahmatnya oleh Allah karena dia minta maaf tadi. Itu kebahagiaan yang diterima oleh kedua insan ini kawan, karena kejadian tadi. Itulah ini inspirasi yang ya ada yang mengatakan berat Mbak Ayu, ada. Tapi saya kira mana perbuatan baik yang langsung orang mengatakan enteng, mesti ada setan yang membisiki kita Ya itu Allah, gak kamu. Iku sing sampe nabi tok lho, begitu itu lho sing baru gak tepat. Ya Allah. Baiklah kawan, mudah-mudahan dialog fajar pagi ini Allah mencerahkan pikiran dan hati kita. Amin. Sehingga pekerjaan kita, kewajiban kita hari ini dijamin sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga tidak ada yang menyakiti gitu ya, katakanlah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya menolak yang menyenangkan. Agama itu mengajarkan supaya kita selalu membuat orang senang. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Mu'afa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.